Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Wow, rame ya kelas ini. Partisipannya 37. Berarti 37 masuk Ibu juga. Total 36. Baik, selamat datang ya buat semua ya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekologi perairan. Nah, kali ini mungkin kita special condition ya. Kita ada tamu-tamu mahasiswa dari Universitas Jember, Universitas Negeri Jember ya, kalau saya Ibu tidak salah ya. Benar tidak? Sudah bergabung di sini ya? Ya, Bu. Oke, baik. Mungkin sebelumnya kita berkenalan dulu ya, karena hari ini adalah pertemuan perdana di mata kuliah ekologi perairan. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah pilihan di program studi pendidikan biologi. Nah, namun lumayan banyak peminatnya ya. Selama ini kita cuma 2 kelas, tapi semester ini sampai 3 kelas. Kemarin ada yang request juga minta ditambah lagi kuotanya dan luar biasa. Semoga ya selalu Ibu sampaikan, kalau mata kuliah pilihan, jadi bagi anak-anak Universitas Syah Kuala, mata kuliah ini ada mata kuliah pilihan, jangan sampai salah memilih gitu ya. Jadi jangan sampai nanti setelah memilih, waduh kayaknya salah memilih, itu tidak boleh terjadi karena penyesalan itu lebih menyakitkan ya kan. Nah baik, mungkin sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri, mungkin bagi anak-anak mahasiswa yang di Unsya ini sudah pada kenal karena ini bukan pertemuan perdana bagi kami dan ini sudah berkali-kali, dan mungkin perkenalan ini hanya untuk bagi anak-anak Universitas Jember. Dan setelah Ibu memperkenalkan diri, nanti Ibu mohon kepada mahasiswa ya yang ikut program Kampus Merdeka untuk memperkenalkan diri juga kepada teman-teman ya, karena kalau tidak berkenalan ya kan jadi tidak kenal ya satu sama lain. Dan hari ini kita fokuskan aja untuk berkenalan dulu, sama nanti sisa waktunya kita akan bahas sedikit tentang ekologi perairan itu apa gitu, dan apa saja akan kita bahas nantinya. Dan tugas-tugas apa yang harus kalian buat dan bagaimana mekanisme tugasnya. Baik, untuk pertama kalinya ini masih ada yang mencoba masuk juga lagi ya. Sepertinya bisa sampai 40 ya. Wow, 3 kelas 40, 4 kali 3. Wah, lumayan lah ya. Oke, baik, jadi semangat Bu Mimi ya pada saat nanti mengisi nilai ya. Oke, baik, alhamdulillah dari mata kuliah ini kita ada 3 orang tim pengampu, dan pada kali ini ya saya sebagai koordinator, kemudian nanti ada Pak Ismul Huda, Dr. Ismul Huda, dan Profesor ya, Profesor M. Ali Sarung. Nanti beliau akan mungkin di akhir pertemuan, karena beliau sekarang sedang menjabat sebagai dekan di Fakultas Perikanan di Universitas Teku Umar ya, di UTU. Nah, jadi perkenalkan ya, nama sudah tahu. Jadi Ibu juga S1-nya alumni dari program studi pendidikan biologi. Nah, kemudian S2-nya ambil di Prancis di Universitas de la Rochelle, bidangnya kan makanya titelnya ML itu Master Environnement et Espace Littoraux. Nah, kenapa Ibu mengajar di mata kuliah ini? Jadi kan minimal tahu background dulu ya, kenapa mengajar. Nah, karena di S1 pendidikannya biologi, kemudian di S2-nya fokus untuk lingkungan hidup dan wilayah pesisir. Nah, bidang spesialisasi dari Ibu adalah biologi laut. Nah, kemudian di dalam mata kuliah Ibu itu ada beberapa tentang ekologi perairan. Nah, jadi sehingga saya bersama Prof. Ali awalnya kita sepakat mengajukan mata kuliah ini menjadi mata kuliah pilihan karena memang tidak ada di mata kuliah wajib sebelumnya. Nah, jadi kenapa dan mengapa kami sangat interest ya, kami sangat semangat untuk mengambil mata kuliah ini, karena melihat mahasiswa itu banyak sekali mengambil studinya tentang biota-biota, tentang ekologi laut ya, kemudian beberapa yang ambil di air tawar juga, dan banyak juga yang tidak kalah banyak peminatnya itu di ekosistem air payau ya. Jadi kan
Nah ini, karena melihat fenomena bahwa pada saat kami membimbing, mahasiswanya itu tidak paham, banyak hal-hal, istilah-istilah yang, tidak diketahui dan tidak dimengerti gitu ya, sehingga nah apalagi dan itu menjadi salah satu dasar. Nah kemudian bahwa, Unsia ini kan di Aceh, di mana kawasan pesisirnya ya, kawasan perairannya itu mau air tawar, air payau itu sangat berlimpah. Jadi sehingga kan salah satu sumber daya yang sangat signifikan, jadi, perlu dipertimbangkan ya untuk kelestariannya sehingga nah, oleh karena itu timbullah ya, ide untuk membuka mata kuliah ini dan alhamdulillah disetujui oleh, semua dosen yang ada di program studi pendidikan biologi, FKIP Universitas Syarif ya. Nah, jadi itu dasar awal mulanya mengapa ada mata kuliah pilihan ini dan alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang hampir 5 tahun. Nah, kenapa dikatakan baru? Karena ya pada dasarnya karena bukan dari awal dulu saat Ibu S1 juga tidak ada mata kuliah ini ya. Nah baik, sekilas ya, tentang, background Ibu ya kenapa mengajar di mata kuliah ini dan mengapa mata kuliah ini diajarkan dan sebagai salah satu mata kuliah pilihan di program studi pendidikan biologi. Nah sekarang, Ibu ingin sekali ya, boleh satu-satu ya untuk mahasiswa, yang dari Universitas, Negeri Jember ya, benar tidak ya penyebutannya? Saya Ibu belum cek, datanya sebenarnya data, eee, data akhirnya ya kayaknya semua, ada total 12 orang dan saya minta kemarin sempat komunikasi sama siapa kalau ibu nggak salah Anissa kalau saya tidak salah namanya, untuk menyebar ke 3 kelas. Jadi semoga mungkin kalau misalnya tidak bisa ke tiga-tiga kelasnya minimal 2 kelas. Jadi, supaya ada, komunikasi. Jadi kalau misalnya khusus dibuka satu kelas Jember, nah itu kan bukan bukan program kampus merdeka ya maksud Ibu ya. Jadi kan sama juga kayak kuliah di sana, cuma pengajarnya aja dari luar. Nah tapi kenapa Ibu combine ya, Ibu, suruh bergabung ya, kemarin kalau nggak salah itu ada yang di 01. Nah itu Ibu tapi Ibu sadarinya setelah selesai menutup, kayaknya ini ada nama baru yang Ibu, karena, Ibu, Ibu merasa bahwa, mungkin belum tersosialisasi semuanya, ya mungkin minggu depan baru apa namanya, terdistribusi dengan baik di setiap kelasnya gitu. Namun, kalau melihat jumlah total sampai 39. Nah, lebih kurang berarti lebih dari 30 karena kemarin menurut, Pak Fauzi sebagai adminnya prodi kita, adminnya jurusan, nah beliau bilang bahwa kalau anak-anak mahasiswa dari Unsya itu, 30, berarti kan lebih dari 30 ya, sampai mencapai 40 berarti ada yang dari luar. Nah, oleh karena itu, jadi untuk pertama kalinya, nah, untuk saling mengenal ya satu sama lain ya meskipun kita sistem perkuliahannya secara daring, tapi, kita harus saling mengenal karena nantinya, pasti akan ada tugas kelompok yang akan kita, combine ya, Ibu akan combine, mahasiswa Universitas Ciakola dengan Universitas, Negeri Jember. Jadi agar, apa ya, saling termotivasi, kemudian saling sharing informasi. Nah, sehingga ada suasana baru yang biasanya, kalau kalau buat tugas itu selalu, dengan teman-teman sendiri. Nah, sekarang coba kita, bersama teman-teman yang di luar ya, sehingga, ada hal baru, ada pengalaman baru ya, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang baru gitu ya. Nah, itu sangat menarik. Makanya Ibu suruh di yang, ikut kampus merdeka ya, nah itu distribusi ke semua kelas. Jadi biar teman-teman di usia juga jadi semangat gitu ya. Oke baik, nah untuk pertamanya, jadi sebelumnya nih bagi, mungkin yang baru perdana kuliah dengan Ibu ya, mungkin bagi yang sudah, lama ya mahasiswa Ibu tuh sudah tahu. Jadi sama Bu Mimi itu bagaimana? Nah jadi Bu Mimi itu, mmm, selama kuliah daring wajib on-kan kamera, ya. Jadi itu bukti bahwa kalian, serius ya kuliah dengan saya ya. Jadi, serius kuliah dengan Ibu. Memang ada beberapa tuh terkendala jaringan. Jadi tapi
kan itu kan, bisa dikatakan lah itu kan bukan hal yang memang setiap hari begitu ya. Jadi kan, pengalaman yang lalu-lalu juga paling ya, itu pun ya jaringan terganggu paling satu kali pertemuan, tapi kan nggak mungkin berkali-kali ya setiap pertemuan itu, tidak, bisa menghidupkan kamera. Nah itu, dan ini, Ibu recording. Jadi setiap pertemuan akan Ibu recording, jadi karena, eee, biar terlihat apa aktivitas kalian selama kuliah berlangsung gitu ya. Jadi biar, karena setiap, perkuliahan selalu Ibu sebutkan bahwa penilaian itu secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi tidak hanya dilihat dari hasil ujian saja. Kalau dari hasil ujian saja mungkin tidak akan ada, kalau ada pun satu 2 orang itu dapat A, yang lain rata-rata ya B atau C gitu, AB, tapi ya susah untuk mendapatkan nilai yang bagus sekali, karena makanya ketiga komponen itu penting untuk menjadi, mmm, eee, pertimbangan, dosen dalam memberi nilai. Ya jadi di mahasiswa ini, kita juga melihat bagaimana, usaha dia untuk mendapatkan nilai yang baik, ya, itu yang penting. Jadi, etos kerjanya itu bagaimana. Jadi begitu juga nanti dia pada saat dia kembali kepada masyarakat ya, akan kelihatan bagaimana ya, yang, seorang mahasiswa atau alumni suatu universitas ya, itu bisa berbeda dengan masyarakat yang hanya sekolahnya sampai SMA doang gitu. Nah, itu akan kelihatan. Nah, jadi semoga, proses yang terjadi selama lebih kurang ya 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun mungkin ya menyelesaikan kuliahnya, nah itu tidak sia-sia karena, mungkin hari ini tanpa kuliah atau tanpa sekolah pun ya kalau Allah berikan rezeki, Tuhan berikan rezeki ya biasa sering kan yang, apa, kaya gitu ya, tapi bukan di situ, tapi kedewasaan kita dalam menghadapi segala masalah yang ada, itu yang penting sekali. Jadi memang di awal perkuliahan sedikit banyak, mengenai bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu kehidupan yang Ibu berikan karena itu penting ya. Nah jadi, apa itu, kalau materi Ibu kirimkan aja materi, udah ini dibaca, udah nanti ujian minggu depan selesai. Tapi bukan itu, jadi proses pembelajaran, apalagi ini adalah pembelajaran orang dewasa, karena di bangku perkuliahannya adalah perkuliahan ya andragogi. Jadi sistem, pembelajaran orang dewasa. Jadi andragogi bukan pedagogi. Jadi, andragogi ini dia, berusaha untuk mahasiswa itu mencari ya informasi sendiri. Jadi, mahasiswa itu jangan nanti mengeluh kalau misalnya, dosennya kok hanya kasih tugas doang gitu, atau dosennya hanya kasih materi terus tidak dijelaskan. Nah, pada, konsep bahwa itu adalah andragogi pembelajaran orang dewasa, nah sebenarnya ya bukan hal yang kalau dikatakan 100% salah gitu. Namun ya semuanya kan dosen juga punya tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya juga mengajar, ya jadi apa ya namanya, ya tadi harus melakukan ya pembimbingan, ya kemudian, saling sharing informasi, kemudian diskusi. Nah itu baru yang dikatakan, seorang pengajar yang benar-benar melaksanakan yang namanya Tridharma perguruan tinggi ya, mendidik ya, mengajar ya, kemudian melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian begitu ya. Oke baik, nah jadi aturan yang pertama sudah jelas tadi ya, bahwa setiap yang mau kuliah dengan Ibu itu kameranya harus on. Apabila ada mungkin mati lampu lah di tempat tinggal masing-masing, tolong segera dikasih tahu ya di grup boleh, jadi sehingga kalau Ibu lupa teman-teman bisa, memberikan informasinya, "Bu, ada di chat Bu, bahwa si ini tidak hadir," gitu ya. Nah, karena apa dan karena apa. Nah, kemudian untuk tidak hadir di perkuliahan Ibu itu, nah, jadi harus disampaikan ya, kepada Ibu secara japri boleh, kalau mungkin keadaan sakit, jadi tidak wajib sekali untuk melampirkan, surat, izin dari dokter atau, puskesmas gitu ya. Karena Ibu yakin kalian adalah mahasiswa dewasa dan tidak mungkin kalian mendoakan diri kalian sakit. Nah itu dia.
Karena setiap perkataan itu adalah doa ya, jadi kembali ke kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian bilang sakit, ya udah, I believe you 100%. Jadi saya percaya kamu, saya percaya kalian, nah udah. Tapi kalau misalnya sudah 2 kali pertemuan, nah itu yang butuh surat keterangan dari dokter. Mungkin di opname mungkin ya. Jadi sehingga perlu karena udah 2 kali kan enggak mungkin ya berturut-turut. Nah, untuk jumlah kehadiran berarti 75% dari kehadiran ya baru bisa mencukupi pertemuannya untuk bisa ikut ujian final atau dengan kata lain bahwa nilai itu akan dikeluarkan gitu ya. Nah, itu sama mungkin begitu juga di Universitas Negeri Jember di 75%. Nah, kemudian nanti akan ada ujian ya. Jadi dari ketiga kami itu akan masing-masing punya nilai masing-masing, nanti kami akan satukan, nanti ada persen-persennya, berapa persen, ya biasanya kita karena ini adalah mmm, mata kuliah pilihan, jadi tidak ada praktikumnya ya. Kalau dulu memang awal-awalnya itu dia satu SKS teori, satu SKS praktikum. Namun praktikumnya itu tidak terikat dengan laboratorium ya, maksudnya dengan sistem di laboratorium karena memang ini mata kuliah pilihan. Jadi mengingat dan menyikapi ya karena kondisi pandemi saat ini dan tidak memungkinkan, nah sehingga Ibu merubah RPS-nya dan sekarang sedang proses pengondokan dalam proses finalisasi untuk RPS-nya karena ada perubahan yang signifikan dari awal sampai yang semester lalu dengan sekarang. Nah, jadi sehingga hari ini Ibu hanya memberikan gambarannya saja dan insya Allah minggu depan sudah Ibu share RPS-nya. Nah, jadi untuk mengganti ya untuk kan praktikum itu tujuannya adalah agar mahasiswa mengerti bagaimana pengambilan sampel, nah itu tujuannya. Nah, namun nanti akan Ibu berikan tugas ya, tugas. Nah, kemudian nanti ada 1 kali pertemuan untuk materi khusus bagaimana melakukan ya penelitian-penelitian berkaitan dengan ekologi perairan begitu. Nah, nanti kalian akan buat video juga ya untuk melihat bagaimana pemahaman kalian pada saat kalian mengambil sampel di perairan baik itu tawar, payau maupun asid. Jadi nanti ya di daerah masing-masing gitu ya. Nah, nanti itu tugas berikutnya akan Ibu berikan tugas minggu depan lebih detail, tapi hari ini adalah hanya sedikit saja tentang tugasnya. Jadi hari pertama Ibu nggak akan jadi kayak ini ya, analoginya seperti kendaraan. Kendaraan itu kan lumayan juga ya, sudah off berapa lama ya, sekitar lebih kurang 1 bulan ya. Jadi otak kan sudah off dulu kemarin kan sama 1 bulan lebih kurang. Jadi hari pertama itu tidak langsung diberikan dengan materi yang berat, kemudian dengan tugas yang lumayan melelahkan begitu ya. Nah, Ibu khawatir, jadi kalau motor itu langsung dibawa tanpa dipanaskan dulu, di warming up dulu ya dengan pemanasan yang baik. Nah, Ibu khawatir nanti ngadak di tengah jalan. Nah, itu tujuannya ya. Makanya di pertama ini kita saling kenalan. Jadi yang ringan-ringan saja dulu ya. Perkenalan, kemudian memberikan gambaran kepada kalian apa sih yang akan kalian lakukan di mata kuliah ini. Dan yang pasti, selalu Ibu katakan jangan salah memilih ya. Oke, jadi semoga nanti ya punya cita-citanya adalah apa? Targetnya apa? Ini mata kuliah pilihan. Jangan sampai dengan gara-gara mata kuliah ini nanti kalian jelek IP-nya ya. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu harapannya adalah mendapatkan nilai maksimal. Jadi nilai maksimal itu diperoleh dari apa? Kuliahnya sungguh-sungguh gitu. Nah, kuliahnya sungguh-sungguh, kemudian tugasnya dibuat dengan baik gitu ya. Oke, baik. Nah, dari tadi kan Ibu pengennya kenalan dulu. Jadi ini tadi kayaknya ini apa-apa jadi nggak berhenti-berhenti bicaranya ya. Oke, jadi sekilas karena barusan terlihat tadi ada beberapa yang masih off kamera. Jadi oh ya, jadi mungkin harus disampaikan apa saja yang harus kita taati bersama ya agar perkuliahan kita ini berjalan dengan lancar. Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan nanti Ibu nggak bilang tapi tiba-tiba kok Ibu udah komplain gitu ya. Jadi maksudnya, "Oh ini kenapa begini-begini?" Loh Ibu nggak bilang aturannya bagaimana begitu. Jadi tidak ada hal yang di jadi
kejelasan ya sebagai Ibu sebagai tim pengajar di sini, nanti kan dosennya akan berganti. Jadi punya mungkin aturan sendiri nantinya. Nah, begitu. Tapi generalnya kayaknya apa yang Ibu inginkan jadi sama tuh dosen yang lainnya. Jadi mungkin ya kalau nanti Pak Ismul ya Prof Ali ya, beliau kan mungkin ya bapak-bapak ya, jadi tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu strict begitu mengenai kamera yang harus on selalu ya, yang harus fokus gitu ya. Nah, jadi akan kelihatan juga nih ya sayang ya selama kuliah, tapi Ibu bicara gitu ya, tapi di situ bersama temannya bercanda, I know that ya. Jadi kelihatan, masih ketawa, hahaha, hihi gitu ya, walaupun nggak kedengeran Ibu lihat reaksinya. Nah, Ibu akan tembak nanti tiba-tiba ya, tembaknya bukan pakai, tembak dengan pertanyaan, semoga bisa dijawab ya. Oke, jadi pengennya Ibu adalah kalian itu punya kesadaran sendiri gitu, bukan karena siapa-siapa, bukan karena Bu Mimi, bukan karena siapapun, tapi karena diri sendiri. Jadi semuanya, kesuksesan itu berada di tangan kalian. Jadi kalau misalnya kalian pun, tidak peduli dengan diri kalian, jadi bagaimana kita akan peduli dengan orang lain, begitu. Ya kan? Sering kan memenya, ya, "Dia aja nggak sayang dirinya sendiri ya, bagaimana dia sayang sama kita?" Kan gitu ya kan? Bagaimana dia sayang atau cinta sama aku gitu kan, nggak gitu. Jadi minimal menyayangi diri sendiri dulu ya. Nah baru kita, apa namanya ya, baru melihat, nah bagaimana sih ibu bisa sayang sama kita, gitu ya. Jadi, paling tidak ibu pada saat memberi nilai, oh anaknya serius, anaknya mau belajar, anaknya mau berusaha. Tapi kalau misalnya udah nilainya jelek, peduli juga tidak gitu kan. Nah, apakah ada ya, jadi penilaian itu ya akan dilihat ya, karena kan ada, kognitif ya, psikomotor dan afektifnya itu kan secara personal juga kemampuannya. Nah, begitu ya. Oke, baik. Jadi, semoga kita sepakat ya semua dengan aturan yang sama ya. Semoga, di dalam kelas kita ini diskusinya juga berjalan dengan baik ya. Jadi, sehingga jadi kalau misalnya sudah mulai ngantuk-ngantuk, karena kan kalau dengar aja gitu kan jadi bawaannya ngantuk, bisa bertanya silakan ya. Oke, baik. Jadi tapi suara Ibu jelas terdengar ya, yang menjauh di sana juga ya, di kawasan, daerah, kawasan waktu Indonesia Tengah sepertinya ya. Ini sudah waktu makan siang mungkin sebentar lagi, semoga masih fokus ya. Kalau kami sih masih masih aman nih, masih dianggap pagi ya. Oke, baik, langsung saja mungkin, dari, yang dari UNES silahkan. UNEJ apa UNES ya? UNEJ ya kayaknya ya. Oke, ya baik silakan mungkin bisa langsung on-kan, mikrofonnya, nanti akan diikuti oleh mahasiswa yang dari Universitas Syafalah, dari USK. Silakan Ya, sayang, karena Ibu nggak tahu, karena kan ya, 12 orang tuh, jadi nggak tahu Ibu yang masuk di kelas ini, siapa aja gitu. Silakan. ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Oke, Anissa ya, Assalamualaikum Anissa warahmatullahi Alfat. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alfat dari program studi pendidikan biologi Universitas Jember angkatan 2018. Oke, Anissa, boleh tahu nggak mata kuliah yang bisa dikonversi dengan mata kuliah ini kira-kira dari program studinya sudah dikasih tahu kira-kira apa? Sebenarnya ada ekologi perairan, Bu, tapi untuk tahun ini, untuk semester ini tepatnya tidak dibuka seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti bisa pada saat dibuka itu tinggal hanya programkan saja gitu ya? Ya, Iya, ya baik. seperti itu. Oke, iya, baik. Terima kasih ya Anissa ya. Oke, baik sekilas dulu di kalau di sana di Jember itu kawasan yang paling banyak kawasan apa ya? Kawasan pesisir atau air tawar ya? Bagaimana? Iya, jadi kurang lebih di Kabupaten Jember itu potensinya pesisir, Ibu.
Oke, pesisir sama juga di sini juga lebih dominannya adalah pesisir ya. Iya. Jadi menarik ya untuk kita sama-sama saling sharing di mana di sana bagaimana dan di Banda Aceh juga bagaimana nantinya ya. Oke, sama bergabung Anissa ya. Salam kenal buat teman-teman juga yang di Banda Aceh ini ya. Iya. Baik, terima kasih. Lanjut sayang. Berarti Anissa yang kemarin hubungin Ibu ya? Kalau nggak salah ya. Yang WA Ibu Japri, kalau nggak salah Anissa ya. Sekilas Ibu. Iya. Iya, baik. Terima kasih Anissa. Baik, silakan yang lainnya. Ayo cepet nak ya, kita waktunya tidak lama, karena selama daring kita selama pandemi itu 1 SKS 40 menit sudah berlaku sejak semester ini, berarti hanya 80 menit ya untuk 2 SKS ya. Oke baik silakan, ini karena mau Jumatan juga nih yang di Banda Aceh. Silakan. Ya, assalamualaikum. Siapa dulu nih? Indah dulu deh ya, Indah dulu sayang, baru nanti Risma. Baik ya, silakan. Ya, saya Indriatul Bariza dari Pendidikan Biologi Angkatan 2018, Universitas Jember. Oke, Universitas Jember. Oke, baik Indah ya. Salam kenal juga ya dari kami. Oke, baik semoga semangat terus ya kuliah. Oke, baik. Lanjut siapa tadi? Iya, Bu. Iya, siapa selanjutnya siapa tadi? Rima, siapa? Ibu lupa. Risma, maaf. Iya, Risma. saya Bu. Ya, silakan Risma. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia. Biasanya dipanggil Risma dari Pendidikan Biologi Universitas Jember, Angkatan 2018. Oke, baik Risma, salam kenal juga dari kami ya. Oke, baik, selanjutnya berarti sudah 3 orang yang dari Universitas Jember. Oke, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayunda. Perkenalkan, nama saya Ayunda Sindia dari program Pendidikan Biologi Angkatan 2018 Universitas Jember. Baik, terima kasih Ayunda. Salam kenal juga. Kemudian Nadira mungkin tadi sudah on mikrofonnya. Silakan Nadira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Sandra dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Jember, Angkatan 2018. Oke, baik. Terima kasih Nadira ya. Salam kenal juga. Silakan berikutnya kayaknya agak ya Ulfira ya, Ulfira sepertinya. Ulfira Seliwarisda, benar dari Jember? Juga ya. Enggak, Bu. Kamu wajahnya kok lain, Ulfira. Udah lama Ibu lihat, mungkin di layar ya, maafkan. Ini semester, ini mental Ulfira semester 4 ya? Semester 4 ya Ulfira ya? Iya, Bu. Nah, makanya bentar dulu. Ibu kayaknya kacamata juga ini ya. Maafkan. Oke, baik silakan ya. Nah, di si Raul udah senyum-senyum dia sama ini. Oke, siapa lagi tadi sayang dari Jember? Berarti sudah 4 orang. Siapa? Silakan. Saya. Oh, Syarizal ya. Waduh, Syarizal, mohon maaf Syarizal. Jadi Syarizal ini bagaimana ya? Sorry, Syarizal, mohon maaf. Oke, ya, silakan Syarizal. Kenalkan Bu, nama saya Syahrizal Danupar. Saya dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Biologi, sama seperti teman-teman dari angkatan 2018. Oke, baik. Terima kasih Syarizal, salam kenal juga. Kalau Ibu tidak salah, itu yang laki-laki cuma 1 orang ya yang ikut mata kuliah ekologi perairan dari Jember ya. Oke, selamat bergabung juga. Alhamdulillah. Jadi bertambah nih jumlah laki-laki di
di mata kuliah ini karena di biologi FKIP juga sedikit. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya siapa? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan, baik. Rahmadia. Rahmadiva ya? Rahmadiva. Ya, silakan. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Rahmadiva, biasa dipanggil Diva, dari Pendidikan Biologi Universitas Jember angkatan 2018. Oke, baik Rama, terima kasih sudah bergabung di mata kuliah ini. Salam kenal juga dari Ibu. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Adila, Novi dulu. Perkenalkan, nama saya Novi Wardatun Nabila. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Jember, angkatan 2018. Oke, salam kenal juga Novi dari kami di sini ya. Buat selanjutnya untuk Adila, silakan Adila. Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adila Dia, bisa dipanggil Adila. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Jember, angkatan 2018. Oke, baik Adila, terima kasih, salam kenal juga. Selanjutnya siapa, silakan. Sudah habis ya yang dari Jember. Nah, sekarang gantian ya dari USK ya. Nah, jadi boleh siapa dulu? Oke, biar Ibu sebutkan saja ya. Adinda Isni. Nah, silakan Adinda. Baik, terima kasih Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Adinda Isni dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2018. Oke, baik Adinda. Jadi salam kenal juga dari yang teman-teman di Jember ya. Oke, langsung aja biar waktunya kan lumayan juga kita ya sampai 40. Silakan cepat ya Yuni silakan biar tahu suaranya. Jadi temennya minimal tahu aja ya kalau ada pergerakan, ada suara oh ini yang namanya Yuni, ini yang namanya Adinda ya. Oke, silakan Yuni biar cepat. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Yuni Nura dari Leting 2019. Oke, mungkin bisa disebut. Nama Yuni Nura. Ya, asalnya dari mana? Mungkin ada teman-teman dari Jember, kan mungkin tahunya Aceh cuma Banda Aceh doang ya, mungkin. Ya, jadi bisa dikasih tahu. Jadi Yuni sekarang di mana? Asalnya mana? Tadi Adinda dari mana? Sorry, Adinda dari mana? Dari Kota Langsa. Dari Langsa. Oke, jadi Aceh ini ada dari Langsa. Kemudian Yuni dari mana? Dari Aceh Tengah atau Takengon. Oke, Takengon. Next, lanjut Indah. Indah Kaswara, silakan. Ya Bu. Silakan Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Kaswara dari Pendidikan Biologi angkatan 2018. Dari mana? Dari Melabuh. Oke, nah kemudian Nadira. Dari Melabuh. Iya, baik, terima kasih Indah. Next Nadira. Halo, bisa dengar Ibu? Nadira Salsabila. Saya dari Bentar, dari Jember ya Nadira ya? Sorry, tadi ini. Iya Bu. Oke, maaf Ibu. Karena udah banyak sekali ya jadi lupa. Baik, Nadira tadi udah kenalkan diri kan? Iya. Sudah ya? Iya Bu. Oke, mohon maaf ya. Sudah. Kemudian lanjut Indah Khairani. Nah, karena namanya hampir mirip-mirip nih. Nah, Indah Khairani, silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah Khairani. Asal dari Biak, angkatan 2019. Oke, ya baik. Terima kasih Indah. Lanjut Pijanati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijanati, saya dari Pendidikan Biologi Sekolah. Lokasinya di mana? Asalnya di mana Pijanati? Banda Aceh, Bu. Banda.
Oke, dari Banda Aceh. Kemudian Liza Aswana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya dari Pendidikan Biologi angkatan 2018. Saya berasal dari Langsung. Oke, baik. Makasih Liza. Next. Oke, lanjut. Sulfia Zura. Perkenalkan, nama saya Sulfia Zura, Letting 2019, asal Aceh Tamiang, Prodi Oke. Pendidikan. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi biar ya ini pas Ibu baru ingat ya. Jadi rename kalian ya kalau udah masuk ke Zoom itu jangan lupa ujungnya pakai USK atau UNEJ ya. Jadi ditulis di belakang jadi biar Ibu mudah ya. Oke, baik, terima kasih jadi bisa di rename terus. Oke, terima kasih Sylvia. Lanjut Puja. Puja, wajahnya tuh kok setengah ya, Ja. Ibu nggak kelihatan loh penuhnya. Oke, ya baik. Silakan Puja Fitria Amalda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Puja Fitria Amalda, Pendidikan Biologi angkatan 18. Baik, terima kasih Puja. Kemudian Rahmat Rafsanjani. Jadi langsung aja dari mana ya? Tadi dari Puja kayaknya terpotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rahmat Rafsanjani dari program studi biologi Letting 19, asal saya dari Aceh Utara. Aceh Utara. Oke, lanjut Raul. Raul Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauhul Mufiz dari Pendidikan Biologi Unsyah, Letting 2019, asal dari PD. Oke, baik Raul, thank you. Ya, lanjut Marjal Istiqomah. Terima kasih ya. Oke, mohon maaf. Angkatan 2019, asal dari. Gak apa-apa, lanjut aja Marjal. Sorry. Ibu potong tadi, maaf. Lanjut. Ya. Perkenalkan, nama saya Marjal Istiqomah, angkatan 2019, asal dari Aceh Besar. Oke, makasih Marjal. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah mulai merename ya. Jadi setiap masuk ke kelas Ibu karena ada 2 universitas ya. Jadi mohon tetap di rename ya. Oke, baik, terima kasih Marjal. Lanjut Indah tadi Indah kan ada kelas ini ada Indah juga ya namanya Ulfira. Ini Ulfira. Kayaknya gaya pakai jilbab dia berbeda dari biasanya. Jadi Ibu kurang kenal ya Vira ya. Oke, lanjut Vira. Enak juga aku mutu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ulfira Serwanda dari Prodi Pendidikan Biologi asal dari Aceh Selatan. Angkatan 2019. Oke, baik. Kemudian lanjut Nadia ya. Nadia Putri, ya. Silakan Nadia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Nadia Putri Ameni Aritonang, berasal dari Kabupaten Gayo Lues, Prodi Pendidikan Biologi Letting 2019. Oke, makasih Nadia. Tasya, silakan Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Karima, saya dari Bian, angkatan 2018. Baik, makasih Tasya. Next, Syafwatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafwatul Fadilah dari Pendidikan Biologi Unsyah, Letting 2019, asal dari Aceh Besar. Oke, baik. Terima kasih. Next, Devi Noviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pendidikan Biologi angkatan 2019, asal dari Kabupaten Gresik. Oke, makasih Devi. Lanjut Rianda Pratama.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Pratama dari Pendidikan Biologi Universitas Syahkuala, angkatan 2019 dari Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, next. Farhana. Silakan Farhana. Perkenalkan, nama saya Pendidikan Biologi angkatan 2019 dari Aceh Barat Daya. Oke, nah next. Terima kasih Farhana. Next Tara. Tara Raudatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tara, asal dari Aceh. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Safira tadi udah belum ya? Safira Mutakila. Belum kayaknya Fira. Oke, silakan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira Mutakila, asal Prodi Biologi 2018, asal Aceh Tamiang. Oke, baik Safira. Next, Khairatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Khairatul Jannah. Saya dari Pendidikan Biologi rating 18, asalnya dari Aceh Besar. Oke, baik Khaira. Kemudian lanjut dengan Sarina Dahara. Baik, perkenalkan nama saya Sarina Dahara. Saya dari rating 18, asalnya dari Samalanga. Oke, Terima baik. kasih, Bu. Sama-sama. Next, Suryati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dari Prodi Pendidikan Biologi, berasal dari Aceh Barat Daya. Oke, Aceh Barat Daya ya. Oke, next, Aja Silwa, silakan aja. Saya Aja Silwa Salsadila, rating 18 dari Aceh Besar. Oke, baik. Makasih aja. Next, Yalza Yuriska, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yalza Yuriska, angkatan 2019, Pendidikan Biologi asal Aceh Barat Daya. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Yalza. Next, Afrida Sintami. Nama saya Afrida Sintami. Nah, ini dia. Pasti internetnya nggak stabil ya. Afrida, bisa dengar Ibu? Oke, nah kalau Afrida terputus, kita lanjut aja ya. Berikutnya, Adinda Eka Fitria. Baik, perkenalkan, nama saya Adinda Eka Fitria dari rating 19, asal dari Semarang. Oke, baik. Next, Husnita. Husnita, silakan Nita. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari Prodi Pendidikan Biologi, rating 2019, asal Aceh Utara. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Nita. Nah, next, Syawa. Syawa, silakan Syawa. Baik, perkenalkan nama saya Salwa Asa, angkatan 2019, asal dari Aceh Besar. Oke, baik. Next, Adila. Ya. Adila Dea. Oh, ini sorry. Udah tadi. Saya dari Jember, Bu. Maaf. Tapi tadi kayaknya ada keluar masuk ya, Adila ya. Tapi sudah memperkenalkan diri ya, Adila tadi? Dalam, Bu. Adila tadi sudah memperkenalkan Sudah, diri. Bu, sampun. Ya, karena kan tadi ada sempat keluar Sudah. tadi ya. Oke, baik. Terima kasih, Dila. Oke. Nah, kemudian next, lanjut ya. Next, Maim ya. Maim atau Alia, silakan Maim. Saya Naimat Alia dari Prodi Pendidikan Biologi 2018, asal dari Aceh Tengah. Oke, terima kasih. Dan terakhir Nike tadi kayaknya agak susah jaringannya ya Nike ya. Ibu, saya harus admit terus. Iya, silakan Nike dari mana?
Baik, perkenalkan nama saya Nika Arami dari Pendidikan Biologi Leting 19, asal dari Patingon, Aceh Tengah. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi dari Aceh ini ada yang dari Banda Aceh ya, dari USK, ada dari Aceh Tengah ya, dari Langsa ya. Jadi tersebar di semua di kawasan Aceh, Provinsi Aceh. Jadi mungkin teman-teman yang dari UNES sudah tahu paling tidak, wah kok di Aceh ini ada yang dari Kota Langsa, Biren dan lain sebagainya ya. Nanti kapan-kapan kita tanya yang dari UNES dari kota apa saja gitu ya. Okay, next time. Oke, baik. Ada nggak yang belum Ibu sebutkan tadi? Tadi Ibu hanya lihat di layar aja. Ada yang sudah semuanya sudah memperkenalkan diri agar nantinya komunikasi ya. Jadi penima sudah tahu wajahnya ya, sudah berbicara sedikit tadi sehingga pada saat nanti komunikasi akan lebih baik lagi begitu ya. Nah, baik kalau sudah semuanya memperkenalkan diri, jadi Ibu akan share sedikit tentang ekologi ya, ekologi perairan ini. Nah, jadi bagi yang mungkin belum jadi sebenarnya mata kuliah ini dia berbarengan ya. Jadi berbarengan dengan mata kuliah ekologi hewan kalau di Universitas Syekh Kuala. Jadi sehingga yang angkatan 2018 ini akan menemukan beberapa istilah yang akan kita pelajari di mata kuliah ekologi perairan juga di ekologi hewan. Jadi nanti insya Allah Ibu juga akan mengajar di ekologi hewan, tapi untuk pertemuan terakhir di sana. Nah, jadi mungkin di awal ini ya hanya untuk mereview kembali ya bagi teman-teman mungkin yang sudah banyak tahu mengenai ekologi ya, ini hanya untuk mereview kembali. Jadi jangan nanti kedepannya masih ada yang masih bertanya, nah apa sih ekologi ini, ekologi perairan terutama. Jadi di ekologi ya kamu pasti sudah tahu ini ada sebuah ilmu pengetahuan di mana ekologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, itu berasal dari dua kata ya, di mana oikos dan juga logos. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tempat hidupnya kalau dari bahasanya. Namun dari arti ya yang dijelaskan secara keilmuannya bahwa ilmu yang mempelajari baik interaksi ya antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Maknanya bahwa begini. Jadi kalau mahasiswa mau mudah ya memahami ya apa sih ekologi itu, kalau simpelnya ya jawab saja bahwa ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Karena di dalam ekosistem itu kan adanya hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik itu itulah yang disebut dengan sebuah interaksi. Nah, interaksi yang terjadi itu baik terjadi ya antara komponen biotik dengan komponen abiotik ya. Jadi komponen biotik adalah komponen yang makhluk hidup ya, living thing. Nah, sedangkan abiotik itu berarti yang tidak hidup. Jadi hubungan di sini tidak hanya terjadi antara biotik dengan abiotik. Namun sesama komponen biotik juga akan mengalami yang namanya interaksi. Nah, begitu juga ya antara abiotik dengan abiotik. Misalnya, contohnya misalnya di perairan, antara salinitas dengan suhu, ya kan? Jadi apabila suhu meningkat, maka salinitas itu juga akan meningkat. Nah, itu adanya hubungan interaksi. Kenapa demikian? Pada saat suhu suhu meningkat, maka akan terjadi evaporasi yang signifikan. Jadi dengan demikian ya kandungan air ya itu yang evaporasi itu kan adanya penguapan dari H2O ya. Jadi air yang menguap sehingga larutan ya misalnya di laut misalnya ya. Jadi di ekosistem air asin, nah itu otomatis larutan ya air itu yang kan dia kandungan kadar garamnya juga lumayan tinggi ya. Nah, pada saat musim kemarau itu kondisi dari kandungan garamnya itu juga lebih tinggi daripada saat musim hujan. Nah, karena terjadinya evaporasi ya. Jadi suhunya panas menyebabkan meningkatnya evaporasi ya, sehingga menyebabkan kandungan ya. Jadi di air itu kandungan garam-garam mineralnya itu lebih tinggi dibandingkan jumlah air, sehingga karena kan evaporasi kan terjadi lebih tinggi. Bentar ya.
Oke, nanti ada mau telepon, lagi ngajar. Oke ya. Nah, baik. Mohon maaf tadi ada gangguan karena ada yang menelpon dari kampus. Ya, oke. Jadi Ibu langsung lanjut saja ya. Oke, nah ini kendala kita kalau daring, jadi kan ada yang keluar masuk lagi ya. Semoga ya jaringannya stabil terus ya. Kembali lagi ke ya, Ibu sampaikan tadi. Jadi konsepnya dalam ekologi itu kita tidak hanya melihat interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tapi di sini juga sesama makhluk hidup juga saling berinteraksi. Nah, kemudian dengan lingkungan juga sesama komponen abiotik juga saling berinteraksi, begitu ya. Nah, kemudian di sini kalau ekologi perairan secara menyeluruh, ilmu yang pelajari hubungan organisme dengan lingkungan perairannya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana hubungan yang terjadi antara biota-biota yang ada ya di dalam ekosistem perairan ini dengan lingkungannya, kemudian di dalam dan sesama organisme yang hidup di dalam air. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari juga faktor pembatas ya. Jadi di sini dalam ekologi kalian harus paham mengenai faktor pembatas. Nah, di mana kalau di darat ya salah satunya contohnya seperti oksigen. Ya, kalau di darat oksigen itu dia bukan merupakan faktor pembatas karena ketersediaannya di alam itu banyak. Nah, namun di dalam air itu ketersediaannya sangat terbatas. Nah, jadi apabila dia kurang, nah dan apabila dia jadi jarang sekali memang berlebih, tapi kebanyakan adalah kurang. Nah, itu dia akan pada kondisi yang tidak dapat ditoleransi oleh biota yang ada di dalam perairan. Jadi salinitas juga itu bagian kalau di darat kan bukan merupakan faktor pembatas dan bukan faktor abiotik. Kalau misalnya kalian pun mau melakukan riset tentang keanekaragaman, misalnya keanekaragaman jenis apa yang di darat mungkin ya jenis-jenis mamalia. Jadi kan jarang sekali mengukur salinitas, memang tidak ada karena paling pH ya kan. Nah, kemudian kalau di air itu wajib. Jadi salinitas itu salah satu faktor abiotik yang wajib diukur. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi perairan tersebut karena itu akan menunjukkan ya karakteristik spesies yang ada di ekosistem tersebut. Makanya kalau penelitian ekologi itu wajib untuk mengukur faktor parameter faktor fisika kimianya. Nah, jadi kalau tidak itu nggak valid gitu ya. Nah, jadi karena kita tidak bisa menjelaskan secara detail, karena kehadiran daripada hewan-hewan tersebut, dari biota-biota perairan tersebut, ya sangat tergantung dari komponen abiotik, begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa ini adalah kawasan ekosistem perairan air tawar. Nah, jadi kita sudah tahu nih spesies yang bisa hidup bertoleransi hidup di situ siapa saja. Nah, jadi begitu ya berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu ya. Oke. Next, kemudian ruang lingkup ekologi itu ini secara general ya, lingkup secara general mengenai ekologi itu yang pertama adalah komponen penyusun ekosistem. Nah, dikatakan komponen penyusun ekosistem itu apa saja tadi? Yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, secara garis besarnya. Nah, dan nanti di dalam komponen biotik itu nanti ada ya pengelompokan lagi. Nanti ada yang sebagai produsen, ada sebagai konsumen. Nah, di situ ya. Nah, jadi ada yang sebagai pengurai ya, sebagai detritivore ya. Nah, kemudian untuk proses yang terjadi pada ekosistem, nah itu tadi kan proses interaksi ya. Nah, interaksi yang terjadi ya, nah itu merupakan proses dalam sebuah ekosistem. Bagaimana ya interaksi yang terjadi baik itu sesama dalam sebuah populasi ya kan, kalau ingat ya konsep-konsep itu ya dari individu kemudian populasi ya, jadi kumpulan individu yang sejenis ya, makanya disebut dengan populasi yang mendiami pada suatu tempat. Nah, itu disebut dengan populasi. Jadi istilah-istilah itu kan sebenarnya sudah lama, dari sejak SD pun ya di kelas atas itu sudah pernah dibahas. Nah, namun mungkin ya mengulang kembali ya karena di awal itu tujuan mempelajari sesuatu itu ya
itu juga harus kalian pahami agar kalian termotivasi. Kemudian hal-hal apa saja yang akan kalian pelajari nantinya dan pengetahuan dasar apa yang harus kalian punya agar ya meningkatkan motivasi kalian begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak punya background sama sekali mungkin agak sulit ya meningkatkan motivasi kita untuk belajar gitu ya. Nah, salah satu dasar kenapa ya tadi sudah Ibu sampaikan ya mengapa mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah pilihan di program studi pendidikan biologi, dasarnya itu apa? Karena kita di kawasan perairan, baik itu perairan tawar ya, payau maupun asin ya. Nah, jadi kembali lagi tadi yang B itu proses kejadiannya. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa komponen biotik sesama komponen biotik melakukan interaksi. Nah, kemudian antara komponen biotik dengan abiotik adanya interaksi. Nah, begitu juga sesama komponen biotik, abiotik mohon maaf. Nah, kemudian juga adanya perubahan pada ekosistem. Jadi ekosistem itu pasti akan berubah seiring dengan kondisi dari komponen-komponennya. Jadi kondisi ya di mana dalam sebuah ekosistem itu ya sangat rawan berubah apabila pada komponen tadi ya komponen biotik di mana terdiri dari produsen konsumen. Nah, tidak ada keseimbangan. Jadi ekosistem yang baik itu adalah ekosistem yang menuju keseimbangan. Ya, jadi makanya terus berubah. Karena itu proses di mana dia menuju kepada tingkat seimbang. Nah, dan menuju pada titik klimaksnya, di mana kalau sebuah ekosistem itu sudah seimbang ya dan menuju pada titik klimaksnya, maka dia akan memungkinkan ya. Jadi ekosistem itu akan memungkinkan lebih stabil dia. Jadi keberlangsungan hidupnya itu lebih terjamin. Sustainability-nya itu terjamin. Nah, jadi secara alaminya ya ekosistem yang seimbang itu dia mampu merecovery dirinya sendiri. Nah, begitu ya. Maknanya begini. Jadi analoginya sama ya. Apabila kita sakit ya, kalau kita mungkin hanya batuk pilek biasa gitu karena memang perubahan iklim ya, dengan minum madu, kemudian minum air hangat, ya istirahat saja itu sudah oke gitu. Kita bisa mengembalikan kondisi suhu tubuh kita kepada kondisi suhu yang normal gitu ya. Nah, namun kalau sudah ada virus gitu ya, sudah ada berbagai jenis penyakit yang menyerang, nah itu kan tidak mungkin tanpa ada pengobatan. Nah, itu pada kasus dia sudah kondisi yang di luar ambang batas toleransi gitu. Nah, pada kondisi yang demikian maka butuh pertolongan ya kan dari dokter. Nah, jadi analoginya itu ya sama dengan kondisi pada sebuah ekosistem. Jadi pada saat ekosistem itu mengalami permasalahan atau sudah mulai mengalami gangguan yang oleh aktivitas manusia, nah itu dia ya. Jadi sebenarnya ekosistem ini kalau tanpa ada gangguan ya dari manusia, dia akan mampu merecovery dirinya sendiri. Contohnya seperti terjadinya pemanasan global, adanya kenaikan suhu. Ya, pada dasarnya kenaikan suhu itu lebih disebabkan oleh jumlah karbon dioksida yang terlalu tinggi ya ada di alam ya, sehingga nah itu kan membuat panas bumi meningkat dan menjadi salah satu penyebab ada lapisan ozon itu mulai menipis ya sampai menyebabkan kebocoran lah begitu ya, sehingga karena sumber energi terbesar itu dari matahari. Nah, jadi sehingga tanpa ada filtering ya, jadi tanpa ada lagi penyaring, jadi semua ya UVA ada UVB ya, yang baik dan tidak baik itu masuk ke bumi ya tanpa ada penyaringan, dan itu akan meningkatkan pemanasan ya global. Nah, ini secara alami kan karbon dioksida itu dia itu dibutuhkan oleh siapa? Oleh tumbuhan ya, yaitu untuk melakukan fotosintesis. Nah, pada kondisi ekosistemnya masih bagus ya, tidak ada penebangan hutan ya. Jadi pohon-pohon masih semua ditanami dengan baik ya, adanya reboisasi dan lain sebagainya. Kemudian adanya pengurangan emisi karbon ya. Nah, itu sebenarnya ya alam itu dengan sendirinya, karena nanti kalau di bab pencemaran mungkin akan kita lihat bersama bahwa pada masa sebelum tahun 2000-an ya itu
di sekitar tahun 18-an itu sempat suhu itu lumayan tinggi dari lazimnya gitu ya. Namun karena kondisi ya ekosistemnya masih baik, maka suhu itu perlahan menurun. Nah, kenyataannya di tahun 2000 ke atas itu tidak ada apa ya, jadi diramalkan malah semakin naik. Namun karena pandemi COVID-19 ini, mungkin ini adalah salah satu yang menjadi apa ya, kalau Ibu bilang salah satu rasa syukur kita ya. Jadi semua ada hikmahnya, begitu ya. Semua ada hikmahnya. Jadi hikmah dari kejadian ini apa? Jadi kurangnya aktivitas industri. Sehingga apa? Ya, kalian bisa lihat ya, lumayan ya. Jadi beberapa artikel itu dibahas bahwa membaiknya lapisan ozon bumi. Nah, sehingga kan suhu juga tidak terlalu signifikan seperti sebelum terjadinya pandemi gitu. Nah, jadi salah satu karena kalau seandainya ya suhu bumi itu semakin hari semakin tidak bisa terkontrol, nah itu bencana alam itu akan semakin sering kita rasakan. Jadi frekuensinya itu semakin lebih sering ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai kebencanaan gitu ya. Nah, jadi mungkin kalian juga sudah ambil mata kuliah bencana ya, pengetahuan kebencanaan dan lingkungan PKL. Nah, itu bencana alam tidak bisa kita hindari. Namun kita bisa mengurangi ya frekuensi. Nah, dengan aktivitas manusianya begitu. Nah, kembali lagi ke materi kita tadi bahwa apabila ya salah satu kejadian adanya perubahan suhu atau cuaca yang ekstrim, nah ini menyebabkan adanya perubahan pada ekosistem. Nah, gitu ya. Nah, perubahan pada ekosistem ini yaitu suksesi. Jadi asosiasi primer dan asosiasi sekunder. Nah, itu baik itu ada campur tangan manusia ataupun terjadi secara alami begitu. Nah, itu 3 komponen sebagai ruang lingkup yang kita pelajari dalam ekologi sebenarnya ya. Nah, jadi di proses pada terjadi pada ekosistem ya itu hubungan ya makan memakan, simbiosis, predasi dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Nah, next ya. Indah Kaswara itu sama Adinda dari tadi Bu lihat ya. Kameranya off ya. Silakan di-on-kan kembali ya. Oke, baik. Next. Oke, ya baik yang lainnya juga. Jadi semoga apa yang tadi sudah kita sepakati bersama tidak dilanggar lagi agar perkuliahan berjalan lancar. Jadi kalau ada yang 1, 2 ya yang masih melanggar kan Ibu juga nggak nyaman ya kuliahnya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi sudah 2 komponen biotik dan abiotik. Nih, Ibu tidak lagi membahas ini karena sudah Ibu jelaskan tadi juga sekilas. Semoga ini hanya sebagai catatan-catatan sekecil saja untuk mengingatkan kembali. Nah, beberapa interaksi seperti Ibu katakan tadi ya interaksi antar komponen ya. Jadi ada interaksi ya antar individu dalam satu populasi yang sama. Nah, di mana populasi sejenis ya interaksi dapat terjadi berupa seperti kerjasama ya, kemudian kompetisi atau juga persaingan. Nah, jadi kerjasama itu sering terjadi juga ya dilakukan oleh hewan. Upayanya apa? Adalah untuk menjadi sebuah pertahanan, untuk paling tidak menakuti mangsa. Menakuti pemangsa lebih utamanya ya. Jadi dengan bergerombol mereka menjadi biasanya yang bergerombol contoh seperti ikan yang habitnya mereka itu istilahnya schooling fish ya. Jadi dia yang beramai-ramai itu dia biasanya ukuran tubuh yang kecil. Jadi untuk mengurangi ya rasa ketidakpercayaan dirinya ya. Jadi mereka secara bergerombol. Jadi kalau misalnya di darat itu bisa kalian lihat contohnya semut gitu ya. Kemudian contoh kalau misalnya hewan yang di darat seperti serigala. Nah, kenapa serigala itu cenderung mereka pada saat mengambil makanan itu bergerombol? Karena ukuran tubuhnya itu lebih kecil dari mangsanya, dari makanannya. Nah, itu juga menjadi strategi yang dilakukan oleh hewan. Nah, jadi agar mudah ya mendapatkan mangsa dan juga menakuti si mangsa ya. Nah, jadi tidak hanya predator yang ditakuti tapi juga mangsa. Nah, itu salah satunya adalah berupa kerjasama. Kemudian juga ada kompetisi atau persaingan. Dan itu terjadi dalam satu populasi. Ya, jadi itu terjadi dalam satu spesies. Ya, jadi persaingan. Misalnya persaingan karena dominannya dalam satu populasi itu memiliki jenis makanan yang sama.
ya. Jadi akan bersaing dalam makanan apabila makanannya itu dalam kondisi yang terbatas. Kemudian yang paling menarik juga yang tidak akan mungkin terjadi di antar spesies, tapi yang terjadi di dalam satu spesies adalah persaingan dalam mendapatkan jodoh gitu ya, atau mendapatkan pasangan. Nah kan nggak mungkin ya si bebek itu ya ataupun di sini kalau misalnya dalam ekosistem perairan ya, misalnya untuk jellyfish ya atau ubur-ubur itu akan kawin dengan Echinodermata, misalnya seperti Echinodea. Nah kan tidak mungkin, itu beda spesiesnya. Jadi yang akan terjadi adalah sesama spesiesnya atau sesama individu dalam satu spesies gitu ya. Jadi kalau misalnya di darat ya, jadi mungkin kalau kalian lihat, Bu, saya sering lihat tuh ayam sama bebek itu ya melakukan perkawinan. Jadi itu bukan kawin ya, tapi itu adalah aktivitas ya. Jadi karena hewan juga melakukan aktivitas yang memang tidak lazim, nah itu karena tidak akan mungkin terjadi perkawinan antara bebek sama ayam, itu tidak mungkin. Jadi yang dilakukan itu adalah hanya penyimpangan-penyimpangan dan dilakukan itu tidak tujuannya untuk mendapatkan keturunan ya. Nah oke, next ya. Next ya, untuk begitu juga predasi ya dan simbiosis. Nah itu biasanya dilakukan antar populasi yang berbeda. Dan maknanya bahwa terjadinya interaksi antara satu populasi dengan populasi yang lainnya, ya kan? Nah, jadi kan sudah otomatis ya berbeda populasi berarti berbeda spesies ya. Jadi predasi ya, kompetisi ya, kemudian simbiosis. Nah itu sering terjadi dengan berbeda spesies gitu ya. Nah, kemudian interaksi ya juga kalian bisa lihat dalam rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem perairan ya. Jadi di sini lebih banyak kayak produsernya itu berupa alga ya. Kemudian di dalam yang sebagai produsen di sini dalam ini juga harus kalian pahami. Nanti kita akan lebih banyak juga membahas mungkin lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, jadi dalam ekosistem perairan yang menjadi sumber energi utama itu tidak hanya dari tumbuhan hijau. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya satu grazing circuit dan detritus circuit namanya ya. Nah, jadi kalau berasal dari tumbuhan hijau namanya grazing circuit. Jadi energi dan materi diperoleh dari produsen yang berasal dari tumbuhan atau yang bukan hanya tumbuhan atau yang dapat melakukan fotosintesis ya atau organisme autotrof. Nah, sedangkan di bagian apa? Di zona yang fotik atau zona yang bisa ditembusi oleh cahaya matahari. Namun pada kondisi ya di mana dia tidak ada cahaya matahari atau di zona afotik ya. Nah, itu kan di yang laut dalam, nah itu kan tidak bisa ditembusi oleh cahaya matahari. Jadi dari manakah sumber energi pertama sekali ya diperoleh itu dari detritus. Detritus itu adalah bangkai ya, jadi bangkai-bangkai atau serpihan-serpihan ya dari hewan yang mati di zona fotik. Ya, jadi bangkainya itu serpihan ya sisa-sisa ya organisme yang mati di zona fotik itu kan turun ke zona afotik. Nah, jadi itu menjadi sumber energi utama ya dari hewan-hewan atau dari konsumen tingkat 1 di zona afotik. Jadi itu masuk ke tadi Ibu sampaikan detritus circuit. Jadi dari sumber utama energinya dari detritus gitu ya. Nah, kemudian jadi itu ada 2 sumber energi pertamanya dari situ. Nah, di perairan. Nah, kemudian jadi interaksi juga terjadi di dalam sebuah ekosistem di mana makhluk hidup memiliki peran dan fungsi yang berbeda, baik itu sebagai produsen, konsumen, detritiver ataupun decomposer. Nah, kemudian dari susunan ekosistem ya. Jadi ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam ya. Nah, di sini berdasarkan susunan dan fungsinya. Nah, jadi kita lihat dari komponen autotrof ya. Jadi autotrof ya itu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis ya makanan sendiri
ya berupa dari bahan organik ya, kemudian dari bahan anorganik dengan bantuan ya energi berupa matahari ya, kemudian diubah nanti menjadi energi kimia dan nanti akan dihasilkan berbagai energi gerak ya, energi panas dan lain sebagainya. Nah, jadi ingat bahwa komponen autotrof ini adalah yang mampu mensintesis ya. Nah, makna mensintesis itu dia bisa mengubah energi mataharinya itu menjadi energi kimia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa? Oleh si konsumen. Nah, begitu ya. Nah, kalau organisme heterotrof, nah itu dia tidak bisa membuat, tidak bisa mensintesis. Dia hanya mampu apa? Mengolah makanan itu. Nah, seperti manusia. Jadi jangan salah ya konsep bahwa oh manusia bisa Bu, bisa buat nasi goreng gitu ya. Nah, itu bukan membuat tapi mengolah makanan yang tersedia di alam. Ya kan? Nasi goreng. Sumbernya mana? Dari padi ya, padi. Nah, padi itu ya dari proses ya dari padi itu adalah komponen autotrof. Jadi organisme autotrof gitu. Nah, jadi manusia itu tanpa ada organisme autotrof ya, maka dia tidak akan bisa hidup. Makanya Ibu katakan bahwa jangan tidak peduli dengan lingkungan. Kenapa kita harus belajar ekologi? Ya, karena mau tidak mau ya, senang atau tidak senang, itu dia berhubungan dengan kita secara langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi kadang manusia itu ya dia terlalu egois ya manusia itu ya. Jadi manusia itu hanya yang bisa dia lihat dengan mata secara langsung ya efeknya, kemudian bersentuhan dengan dia baru dia termotivasi ya, kepo atau want to know ya terhadap sesuatu hal. Nah, itu salah kita. Nah, sedangkan kita tidak pernah memikirkan nah seandainya ya yang tidak kita lihat itu pada akhirnya itu akan berhubungan langsung terhadap keselamatan dan keberlangsungan kita gitu. Nah, makanya kenapa kita harus care ya dengan lingkungan kita. Mengapa kita harus belajar tentang ekologi agar kita tahu bahwa sumber makanan kita itu dari alam. Jadi kalau misalnya kenapa-napa dengan alam kita ya sumber protein, sumber karbohidrat. Nah, apa yang terjadi pada manusia? Ya mengalami kelaparan dan akhirnya apa? Yang pertama sekali kekurangan protein akan menghasilkan manusia-manusia yang tidak mampu menganalisis. Nah, ya kan? Di mana manusia yang tidak mampu menganalisis maknanya bahwa manusia yang memiliki kemampuan secara kognitifnya yang rendah. Nah, itu diawali dari situ. Belum kita cerita kelaparan dulu mungkin ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi jadi bersama kita saling mengingatkan bahwa alam itu that's very important ya, jadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Jadi menjadi manusia yang baik, yang menjadi insan yang baik ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga selalu kita disuruh menjaga alam itu. Agama apapun, tidak ada agama di dunia ini yang menyuruh manusia itu berbuat kejahatan terhadap lingkungannya. Karena apa? Mungkin hari ini kita bisa makan, tapi pikirlah untuk masa depan bagaimana. Bagaimana anak cucu kita, apakah dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, bisa melihat apa yang kita lihat. Nah, itu menjadi manusia yang baik gitu ya. Yang mengingat untuk kemaslahatan umat gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi nanti Ibu di sela-sela mengingatkan kembali itu penting. Kenapa? Itu adalah pembelajaran hidup mungkin ya tanpa sengaja akan kalian peroleh ya dari sela-sela perkuliahan ini gitu ya. Nah, jadi oke, baik sudah tadi jalan-jalan sedikit dengan fenomena hidup ya, balik lagi kita ya. Ibu kembali fokus ke our material ya. Ke materi-materi kita ya. Oke, nah komponen heterotrof ya gitu. Jadi seperti Ibu katakan tadi bahwa ya nah kita tidak hanya sangat-sangat bergantung dengan alam bahwa karena kita adalah organisme heterotrof. Jadi tidak hanya kita, hewan juga ya sebagai konsumen. Nah, ada berbagai jenis ya, fungi atau jamur, kemudian ada mikroba dan sebagainya. Kemudian ada komponen abiotik juga ya, di mana di sini semua komponen-komponen ini juga sangat menunjang kehidupan manusia. Jadi kembali lagi bahwa dalam ekosistem itu ya terjadi interaksi dengan komponen abiotik. Jadi kalau misalnya komponen abiotik itu tidak mendukung ya kehidupan organisme di dalam sebuah habitat tertentu ya, jadi itu tidak akan menjamin keberlangsungan hidupnya. Makanya kenapa kita susah, kita gelisah ya apabila suhu
di lingkungan kita itu semakin hari semakin meningkat. Karena apa? Karena kita tidak akan mampu bertoleransi ya. Hewan tidak mampu bertoleransi ya, tumbuhan apalagi ya lebih sensitif ya. Kemudian juga adanya pengurai ya, yang bahkan organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik ya, yang berasal dari organisme yang mati ya, di mana di sini juga membantu ya untuk, jadi bayangkan ya, karena mikroba ini ya membantu menguraikan ya bahan-bahan yang sederhana yang akan digunakan kembali oleh si produsen. Nah, misalnya seperti nitrogen ya. Nitrogen itu akan terpenuhi ya, baik itu di daratan maupun di dalam air. Nah, jadi kalau pada tumbuhan itu kan nitrogen itu kalau dari pupuk ya, itu yang komersil, nah itu kan mudah saja diperoleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita kan kita sudah belajar ekologi, pasti kita akan lebih tahu ya bagaimana beretika dengan lingkungan ya. Jadi alangkah baiknya dengan memanfaatkan nitrogen yang secara langsung diperoleh dari alam dan difiksasi oleh bakteri ya yang ada pada bintil akar kacang-kacangan. Makanya kalau dulu ya sering ya waktu zaman ibu ya, kalau sekarang mungkin ya karena kebutuhan beras itu signifikan, itu tidak ada jeda antara panen penanaman periode pertama ya dengan periode kedua. Mungkin di Pulau Jawa mungkin ya kita ceritanya di Aceh dulu ya. Ibu melihat bahwa kalau dulu mungkin di beberapa tempat masih ada, tapi beberapa tempat tidak. Jadi tidak ada jeda. Jadi biasanya antara tanam padi pertama dengan yang kedua itu ada jeda ditanam palawija. Jadi tujuannya apa? Untuk menyuburkan kembali tanah tersebut gitu. Dengan adanya menanam misalnya jenis kacang-kacangan, misalnya kacang hijau atau kacang kuning, itu mengembalikan kesuburan dari tanah secara alami. Jadi sehingga pada saat ditanam padi, tidak melulu hanya diberikan pupuk saja. Jadi kan pupuk itu kan juga butuh modal. Dan secara ekologi, nah itu pupuk komersil itu, pupuk sintetis itu kan tidak baik untuk lingkungan ya. Apalagi kita berbicara nantinya lebih detail mengenai bioakumulasi ya, biomagnification kalau in Inggris ya. Jadi konsentrasi pada rantai makanan itu sangat penting kalau kita belajar tentang ekologi, karena akhirnya itu yang akan berdampak negatif itu adalah pada konsumen yang paling akhir, dan salah satunya masuk ke dalam konsumen tingkat akhir adalah manusia ya. Oke, baik. Nah, kemudian sekilas juga beberapa tipe-tipe ekosistem ya. Jadi ekosistem air di mana nanti ada air tawar ya, di mana air tawar ini ya ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan. Nah, baik nanti meliputi danau, sungai, rawa. Jadi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ada khusus membahas tentang ekosistem danau ya, kemudian sungai dan rawa. Jadi kemudian nanti di masing-masing ekosistem itu kita akan berdiskusi mengenai baik nanti dengan Ibu sendiri ataupun dengan Prof. Ali dan juga Pak Dr. Ismulda. Nah, nanti akan masing-masing akan membahas ekosistemnya. Nah, jadi nanti di situ akan bahas komponen penyusun dari ekosistem tersebut apa saja. Kemudian nanti sampai faktor-faktor dari komponen tadi kan ada biotik dan abiotik. Nah, itu pasti akan dibahas keduanya. Kemudian juga apa saja gangguan yang dialami oleh ekosistem ya. Jadi gangguan dari mana saja dan apa yang akan terjadi. Nah, jadi itu juga akan dibahas nantinya. Nah, kemudian nanti ada dua jenis ekosistem air tawar ya, yang mana lentik dan ada lotik ya. Nah, jadi yang kalau lentik itu airnya tidak berarus ya. Nah, ini bisa lihat ya. Kalau untuk contohnya untuk bisa dilihat ya, untuk ekosistem yang termasuk ke dalam komponen air yang tenang ya, kemudian nanti ada yang arus, yang berarus ya, contohnya di air sungai. Nah, kemudian juga di sini kita bisa lihat secara general, nanti kita akan fokus memang akan mempelajari tentang batasan-batasannya. Nah, jadi pembagian kawasan ya dari
ekosistem laut, ya ada zona litoral, ada zona pelagik, ya. Nanti bisa lihat litoralnya itu bagaimana. Nah, ketika ada juga yang kalau studi ya atau risetnya tentang keanekaragaman, ya jenis moluska, misalkan keanekaragaman moluska di zona litoral. Jadi harus paham zona litoral itu yang zona bagaimana, ada sublitoral, kemudian ada zona pelagik. Nah, pelagik ini ada epipelagik, ya mesopelagik, ada batiopelagik, kemudian ada abisal, ya. Kemudian nanti ada yang tadi Ibu katakan, ya, ada bagian fotik dan afotik. Jadi berapa kilometer, ya, atau berapa meter, ya, kedalaman, ya, meter mungkin ya, bukan kilo. Jadi lebih ke meternya. Jadi berapa meter lebih mudah karena untuk karakteristiknya lebih kita lihat dari gambar ini, ya, kalian bisa perhatikan. Oke, mana kursor Ibu dulu, biar mudah Ibu jelaskan. Nah, di sini. Oke, nah jadi kawasan yang bisa ditembusi cahaya itu sampai 0 sampai 200 meter dalamannya. Nah, jadi di sini juga kalian akan menemukan terumbu karang, ya. Jadi kenapa? Karena terumbu karang itu tidak hanya ya berupa hewan-hewan invertebrata, namun juga ada berbagai jenis alga di mana sangat membutuhkan cahaya matahari, di mana alga-alga tersebut dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup biota laut yang lainnya, ya. Nah, kemudian ini zona afotik di mana yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Nah, ini juga ada bagian neritik, kawasan neritik. Nah, ini juga ada batasan-batasannya, ya. Jadi ini hanya sekedar hanya penjelasan secara umum saja. Nah, kemudian kawasan litoral itu ditandai dengan apa, ya? Biasanya ya kalian bisa lihat kawasan litoral itu adalah kawasan di bagian kawasan pasang surut, ya, air laut, ya. Jadi bagian pantai itu bagian zona litoral, ya. Di sini juga dimanfaatkan oleh berbagai jenis ikan, ya. Kemudian juga ada udang, ya, dan juga kepiting untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi biasanya kalau lihat ya pada saat surut itu kelihatan ya ada jenis ikan-ikan kecil-kecil itu. Nah di situ dia karena lebih aman ya dan terbebas dari predator. Ya, karena kalau predator itu lebih banyak di kawasan afotik, ya. Nah kemudian juga kawasan yang masuk kawasan litoral di kawasan mangrove itu juga bagian yang masih bagian dari litoral. Nah kemudian ada zona pelagik yang tadi ya merupakan wilayah laut terbuka. Nah di mana wilayah pelagik ini juga ada kawasan yang bisa ditembusi oleh cahaya dan ada yang tidak seperti Ibu sampaikan tadi, ya. Nah jadi ini sekilas gambar tadi juga sudah kita lihat, ya. Oke, baik. Nah sampai di sini dulu. Ya, dari awal ya, jadi ini sekilas saja untuk pertemuan perdana. Nah, kemudian apa saja yang akan kalian pelajari dan tugas-tugasnya. Nah, nanti juga akan ada tugas. Nah, tugas lagi deh ya, tapi kalian masih ini mau usah. Jadi Ibu kasih gambaran saja ya. Nah, untuk tugas detailnya bagaimana? Nah, nanti akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi nanti untuk ya kalian bisa memahami ya bagaimana ya peneliti ya yang melakukan penelitian tentang spesies atau mengenai ekologi perairan, misalnya tentang keanekaragaman ya, misalnya tentang distribusi ya spesies yang ada di kawasan perairan. Nah, itu nanti akan ada review artikel. Jadi review beberapa jurnal yang dimana akan membantu kalian mengerti bagaimana sistem samplingnya. Nah, jadi kalian fokus tidak seperti review artikel di mata kuliah bahasa Inggris biologi ya. Nah, jadi di sini lebih kalian fokus ke metodenya. Nah, kemudian di metodenya, kemudian di hasilnya. Nah, bagaimana meramu ya hasil tersebut ya memahami makna dari pembahasan yang sudah dibahas oleh para ahli itu. Jadi untuk memudahkan. Jadi kalian punya pengetahuan dasar bagaimana mereka sampling. Nah, jadi tugasnya itu nanti ada 2 ya. Nah, jadi untuk review artikel kemudian membuat video ya. Jadi nanti ada 2 tugas. Nah, tugas ini semoga, nah jadi di awal tuh sudah Ibu berikan sedikit
seperti penawaran yang menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ke mall akhir tahun itu ada diskon ya 90%, dijual t-shirt gitu 90% diskonnya. Tapi dengan tanda bintang kan ada syaratnya ya. Nah, jadi sama dengan Ibu. Jadi ada penawaran penting yang sangat baik ya. Mungkin akan Ibu tawarkan. Jadi nanti ada ujian mungkin cukup sekali ya dan dengan apa namanya tugas itu jadi persentasenya itu juga akan lebih banyak. Nah, bisa jadi ya ujiannya itu cukup hanya kuis saja. Jadi tidak Ibu buat ujian 2 kali. Dengan syarat apa? Tanda bintang lagi. Jadi penawarannya itu menarik ya apabila kalian memenuhi tugas yang bagus gitu. Jadi tugas-tugas yang Ibu berikan itu maksimal, jadi kalian buat dengan maksimal, hasilnya memuaskan. Nah, jadi kalian akan free ujian kedua gitu. Nah, jadi ujian pertama tetap kita akan lakukan karena untuk menilai secara kognitif. Jadi pemahaman materi terhadap materi yang diberikan itu penting. Jadi kalau misalnya kuliah itu ada pengetahuan dasarnya tidak ada, nah itu kan agak susah juga ya, Nak ya. Nah, oke, baik. Nah, oke, baik sampai di sini. Nah, adakah yang ingin ditanyakan? Memang kita ada ini sangat apa ya? Jadi kalau misalnya 41 SK berarti 80 menit. Kita mulai kalau kalian berkenan kita mulai minggu depan 10.30 bagaimana? Jadi agak lebih cepat 10 menit karena bagi teman-teman yang melaksanakan sholat Jumat ya ini yang laki-laki jadi tidak terburu-buru ya selesai sholat ya selesai sebelum sholat ya jadi tidak terburu-buru mungkin mau makan siang dulu baru pergi sholat jadi tidak terburu-buru jadi kita lebih cepat jadi kalau misalnya 10.30 jadi kan kalau 80 menit itu 1 jam 60 tambah 20 menit ya 80 menit. Di 1 jam 20 menit. Nah, jadi kalau kita lihat setengah 11 kita mulai, berarti 1 jam setengah 12 kurang itu kita sudah selesai harusnya. Dan seharusnya kita sudah selesai ya dari tadi ya. Ibu kayaknya lupa lihat jam. Nah, semoga kalian paham minimal untuk dasar ya, dasar-dasar kalian apa yang akan kalian pelajari itu sudah ada tahu wawasannya sedikit paling tidak ya bagaimana konsep ekologi itu baik di daratan dengan di laut itu sama hanya yang membedakan adalah biotanya saja kemudian faktor pembatasnya seperti Ibu sudah sampaikan tadi ya. Oke, sampai di sini Mas adakah yang ingin ditanyakan? Ini masih pemanasan mungkin ya, belum panas ya? Ya, belum panas. Belum panas ya. Oke, kalau masih belum ada yang ditanyakan, tidak ada masalah ya. Mungkin kalau sudah ada materi, sudah fokus ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan karena hari ini juga pengetahuan dasar, mungkin kalian sudah banyak mengetahuinya, Ibu hanya mereview saja, mengulang kembali ya kalau dalam kita mengajar itu ada yang namanya persepsi ya kan. Nah, persepsi yang Ibu lakukan hari ini tujuannya adalah untuk merecall kembali, untuk mengingatkan kembali apa sih tentang ekologi itu apa saja yang akan dibahas dulu. Oke, dari UNEJ gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin, ada hal yang mau disampaikan? Ya, belum ada mungkin ya. Oke, baik. Kalau tidak ada untuk hari ini, terima kasih atas partisipasinya ya. Partisipasinya, mohon maaf. Partisipasinya, dan motivasinya. Dan semoga minggu depan tidak kurang dari 38 atau 40. Jadi memang ada 38, 40 mungkin karena sinyalnya juga. Semoga minggu depan akan tetap seperti hari ini, tetap semangat ya, termotivasi untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, kita saling sharing ilmu. Kalau tidak tahu jangan malu untuk bertanya ya. Nah, jadi karena kita masih proses belajar ya. Nah, seperti Ibu selalu sampaikan bahwa pengetahuan kita itu ya sangat terbatas oleh panca indera kita. Jadi jangan pernah malu ya. Karena dan jangan pernah juga merasa banyak tahu karena ilmu itu juga ada batasannya. Karena kita hanya diciptakan 2 mata ya,
dan beberapa indera yang membantu kita untuk menyerap informasi yang ada di lingkungan. Nah, jadi nobody is perfect ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik, tetap semangat ya Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini. Bagi teman-teman yang melaksanakan salat Jumat, selamat melaksanakan ibadah salat Jumat dan selamat makan siang. Jangan lupa makan siang ya. Semoga kita sehat selalu dan tetap jaga ya kesehatan ya dan berpositif thinking ya. Tetap positive thinking agar imunitas tubuh tetap terjaga ya. Jangan bernegatif thinking. Karena kalau negatif thinking apa Ibu bilang selalu sel-sel akan rusak, sel-sel baik akan rusak ya. Jadi kalau kita berpositif thinking ya kita selalu bahagia, maka tubuh kita akan ikut bahagia ya. Baik, itu saja dari Ibu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Oke, happy nice weekend ya. Sabtu Minggu ya besok ya. Oke, baik. Ya, happy nice weekend. Terima kasih. Ibu N ya, end meeting for all.